Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Oliver Moniung. Saat ini, saya akan mempresentasikan materi ke-9, yaitu DevOps dan Continuous Delivery. Pertama-tama, kita harus paham apa itu DevOps. DevOps adalah sebuah singkatan Development, pengembangan perangkat lunak, dan Operations, operasi IT. Nah, DevOps ini merupakan kolaborasi dari dua tim, yaitu tim pengembang software dan tim yang mengoperasikan software. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pengembangan software, mulai dari perencanaan hingga pengiriman dan pemeliharaan, sambil menjaga kualitas, keandalan, dan stabilitas sistem. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mengenai CI/CD pipeline. Apa sih itu CI/CD pipeline? CI/CD pipeline adalah proses otomatisasi yang mengintegrasikan kode dari pengembang, continuous integration, dan secara otomatis mengirimkannya ke produksi, continuous delivery. Ini mempercepat siklus rilis sambil mengurangi kesalahan manual secara signifikan. Saya akan memberikan contoh, dan contoh sederhananya. Pertama-tama, developer A menulis fitur baru dan menekan tombol commit. Kemudian Jenkins atau GitLab CI, alat CI/CD, melihat commit baru dan secara otomatis memulai pipeline. Selanjutnya, pipeline menjalankan build, membuat image Docker baru. Setelah pipeline menjalankan 100 unit tes dan lulus tes, lanjut ke image Docker, artefak, dideploy ke lingkungan staging. Kemudian tim QA menguji fitur di staging dan menyetujui rilis. Setelah disetujui, pipeline secara otomatis atau setelah persetujuan mendeploy image yang sama ke production. Pengguna kini dapat menggunakan fitur baru tersebut. Kita lanjut ke slide ketiga, tentang automasi build dan deployment. Build otomatis memastikan setiap commit kode langsung diuji dan disiapkan untuk deployment. Deployment otomatis mengurangi downtime dan resiko kesalahan manusia secara dramatis, memungkinkan tim merilis lebih sering dengan percaya diri. Build otomatis, kompilasi kode instan, testing otomatis, pengecekan kualitas. Deploy otomatis, zero downtime, rollback cepat, konsistensi lingkungan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai slide ini. Tujuannya adalah membuat proses pengiriman produk baru atau perbaikan menjadi cepat, aman, dan konsisten. Kecepatan, tim bisa merilis fitur baru lebih sering. Keandalan, mengurangi kesalahan karena pekerjaan berulang seperti copy-paste data dilakukan oleh mesin, bukan manusia. Percaya diri, karena setiap perubahan sudah diuji otomatis, tim lebih yakin bahwa rilis baru tidak akan merusak sistem. Mari kita bahas dua komponen utamanya, build otomatis dan deploy otomatis. 1. Build otomatis. Build adalah proses mengubah kode yang ditulis oleh programmer menjadi program yang bisa dijalankan. Kompilasi kode instan, membuat program jadi. Analoginya, Anda punya resep kue, kode. Kompilasi adalah proses mencampur semua bahan dan memanggangnya hingga menjadi kue utuh, atau program yang bisa dijalankan. Otomasi. Begitu programmer selesai menulis bagian kode, sistem otomatis segera memanggang kode itu. Ini membuat prosesnya instan dan memastikan tidak ada bahan yang tertinggal atau salah takaran. Testing otomatis, uji coba otomatis. Analoginya, sebelum kue disajikan, koki robot mencicipi setiap bagian untuk memastikan rasanya pas, tidak ada racun, dan bentuknya sempurna. Otomasi. Komputer menjalankan ribuan tes secara otomatis untuk memastikan setiap fungsi program bekerja sesuai harapan. Misalnya, tombol login berfungsi, keranjang belanja menghitung total dengan benar, dan lain-lain. Jika ada tes yang gagal, build akan dihentikan dan programmer diberitahu untuk memperbaikinya. Pengecekan kualitas, memastikan standar. Analoginya, koki robot juga memeriksa kebersihan dapur, kode, dan memastikan resepnya ditulis dengan rapi dan mudah dipahami oleh koki lain. Otomasi. Sistem memeriksa kode untuk mencari potensi masalah, keamanan serungkaran, atau style penulisan kode yang buruk. Ini menjaga kualitas dan kemudahan perawatan kode di masa depan. 2. Deploy otomatis. Deploy adalah proses mengambil program yang sudah jadi
dan lolos uji, kemudian menempatkannya di server agar bisa diakses pengguna. Zero downtime, tanpa henti. Analoginya, Anda mengganti ban mobil saat mobil sedang berjalan tanpa perlu berhenti. Otomasi. Sistem menggunakan teknik canggih untuk meluncurkan versi baru program tanpa mematikan versi lama. Pengguna tidak akan sadar bahwa ada perubahan yang sedang berlangsung sehingga layanan tidak pernah terhenti. Rollback cepat, kembali ke versi aman. Analoginya, jika ternyata kue yang baru disajikan rasanya aneh setelah dimakan pengguna, Anda bisa langsung menukar dengan kue versi lama yang enak hanya dalam hitungan detik. Otomasi. Jika ada masalah serius yang lolos dari testing dan muncul di tangan pengguna, sistem dapat secara otomatis atau dengan satu klik mengembalikan program ke versi sebelumnya yang stabil dan aman. Konsistensi lingkungan. Sama di mana-mana. Analoginya, memastikan bahwa kue yang dipanggang di dapur A, B, dan C rasanya sama persis karena menggunakan resep dan oven yang identik. Otomasi. Sistem memastikan bahwa server tempat programmer menguji coba, server untuk testing otomatis, dan server tempat pengguna mengakses produk, semuanya memiliki pengaturan dan konfigurasi yang sama persis. Ini menghilangkan masalah umum di mana program berjalan di satu tempat tetapi rusak di tempat lain. Singkatnya, automasi build dan deployment mengubah proses pengembangan dari manual dan rawan kesalahan menjadi alur kerja yang mulus, cepat, dan sepenuhnya dikendalikan oleh mesin, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada inovasi daripada proses yang berulang. Untuk slide ini sudah cukup jelas, kita lanjut ke slide berikutnya, tentang Infrastructure as a Code, IAC. IAC memungkinkan pengelolaan infrastruktur melalui kode, Terraform Ansible, bukan konfigurasi manual. Ini memudahkan replikasi lingkungan identik dan memastikan konsistensi konfigurasi di semua environment, dari development hingga production. 1. Provisi otomatis. Buat server dan resources dengan sekali perintah. 2. Reproducible. Environment identik di setiap deployment. 3. Version control. Track perubahan infrastruktur seperti kode aplikasi. Mari kita bahas 3 manfaat dari IAC. Yang pertama, provisi otomatis. Buat server dan resources dengan sekali perintah. Provisi otomatis berarti Anda dapat membuat, mengubah, atau menghapus seluruh infrastruktur, seperti server virtual, jaringan, basis data, dan penyimpanan, hanya dengan menjalankan skrip atau perintah tunggal. Apa artinya? IAC menghilangkan kebutuhan untuk melakukan klik manual melalui antarmuka cloud provider GUI, atau menjalankan banyak perintah satu persatu di konsol. Keuntungannya, sangat cepat dan efisien. Jika Anda perlu membuat 10 server baru, prosesnya memakan waktu yang sama atau hanya sedikit lebih lama, karena semuanya dilakukan oleh tool IAC secara otomatis. Yang kedua, reproducible. Environment identik di setiap deployment. Reproducible atau dapat direproduksi berarti infrastruktur yang Anda sediakan di satu lingkungan, misalnya development, akan persis sama dengan infrastruktur yang Anda sediakan di lingkungan lain, staging atau production. Mengapa penting? Karena konfigurasi infrastruktur didefinisikan dalam file kode tunggal. Tool IAC akan selalu membangunnya dengan cara yang sama. Keuntungannya, menghilangkan masalah yang dikenal sebagai configuration drift atau perbedaan konfigurasi antar lingkungan, dan memastikan aplikasi yang berfungsi di staging juga akan berfungsi di production. Ini menjamin konsistensi dan mengurangi bug yang terkait dengan lingkungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, version control. Track perubahan infrastruktur seperti kode aplikasi. Version control atau pengendalian versi adalah praktik menyimpan file IAC Anda di sistem seperti Git. Apa artinya? Sama seperti kode aplikasi, Anda dapat melacak siapa yang melakukan perubahan apa, pada infrastruktur dan kapan. Setiap perubahan pada server atau resource Anda harus melewati proses commit dan review kode. Keuntungannya, kemudahan rollback. Jika deployment infrastruktur baru menyebabkan masalah, Anda dapat segera kembali atau rollback ke konfigurasi infrastruktur yang stabil sebelumnya hanya dengan mengembalikan versi kodenya. Kolaborasi. Tim dapat bekerja secara bersamaan pada infrastruktur yang sama tanpa saling menimpa pekerjaan. Sampai di sini, sudah cukup jelas untuk slide ini. Kita lanjut ke slide monitoring and feedback loop. Dari judulnya kita sebenarnya sudah tahu, tapi saya akan membahasnya. Kita mulai dengan konsep dasarnya. Coba bayangkan, Anda sedang membuat dan menjalankan game atau aplikasi web. Anda tidak bisa hanya meluncurkannya dan meninggalkannya. Anda perlu tahu apakah game itu crash, apakah performanya lambat saat banyak pemain, atau jika ada bug yang mengganggu.
Monitoring and feedback loop adalah mekanisme yang memastikan Anda selalu mendapatkan informasi tentang kinerja aplikasi dan infrastruktur Anda di dunia nyata, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat sistem Anda menjadi lebih baik. Ini menciptakan siklus peningkatan berkelanjutan. Ada 4 tahap utama siklus berkelanjutan. Pertama, monitor atau observasi metrik sistem 24/7. Ini adalah langkah pertama dan paling mendasar, yaitu pengumpulan data. Apa yang dilakukan? Sistem dikonfigurasi untuk terus-menerus mengumpulkan data yang disebut metrik tentang dirinya sendiri 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Contoh metrik, pemanfaatan CPU berapa persen kekuatan pemrosesan yang sedang digunakan. Memori, berapa banyak RAM yang terpakai. Latensi, seberapa cepat aplikasi merespon permintaan pengguna, misalnya 50 milidetik. Laju error, berapa banyak permintaan yang gagal. Tujuannya, mendapatkan gambaran kesehatan sistem secara real-time dan historis. Ini seperti alat pendeteksi jantung pada pasien, memberitahu detak jantungnya stabil atau tidak. Yang kedua, alert, notifikasi instan saat anomali. Data yang dikumpulkan di tahap monitoring akan sia-sia jika tidak ada yang melihatnya. Alert memastikan masalah diketahui dengan cepat. Apa yang dilakukan? Menentukan batasan atau threshold pada metrik. Jika metrik melewati batasan ini, yang disebut anomali atau masalah, sistem akan mengirimkan notifikasi instan kepada tim terkait, tim DevOps atau operasi. Contohnya, jika pemanfaatan CPU mencapai 90% selama lebih dari 5 menit, kirim alert mendesak ke pager atau email tim. Jika laju error tiba-tiba melonjak dari 1% menjadi 10%, beritahu segera. Tujuannya, deteksi masalah cepat sebelum berdampak buruk pada pengguna. Yang ketiga, analyze atau identifikasi akar penyebab masalah. Setelah menerima alert, tim harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dilakukan? Menggunakan data dari sistem monitoring, log, metrik, dan trace untuk menelusuri balik insiden. Contoh, alert mengatakan latensi tinggi. Tim menganalisis log dan database dan menemukan bahwa query terbaru sangat tidak efisien dan membebani database. Akar masalahnya adalah query yang buruk, bukan server yang kurang kuat. Tujuannya, bukan hanya memadamkan api, tapi mencari tahu mengapa api itu mulai menyala. Dan yang keempat atau yang terakhir, improve atau implementasi perbaikan berkelanjutan. Ini adalah langkah feedback yang sesungguhnya, menggunakan data untuk melakukan perubahan. Apa yang dilakukan? Berdasarkan analisis akar masalah, tim mengimplementasi perbaikan pada kode aplikasi, konfigurasi infrastruktur atau proses kerja. Contoh, dari analisis di atas, tim memperbaiki query yang lambat di dalam kode aplikasi dan merilis versi baru. Mereka juga mungkin menambahkan cache untuk mengurangi beban pada database. Tujuannya, menutup loop. Perbaikan ini membuat sistem lebih kuat, lebih cepat, dan lebih andal di masa depan. Perbaikan baru ini kemudian akan kembali masuk ke tahap monitoring dan siklus berlanjut. Mengapa monitoring and feedback loop sangat penting? Singkatnya, siklus ini mengubah masalah menjadi peluang belajar yang berharga, memastikan aplikasi dan infrastruktur terus menjadi lebih baik, rilis demi rilis. Mari kita lanjut ke slide terakhir, kolaborasi tim dev dan ops. DevOps menghilangkan silo antara developer dan tim operasi, menciptakan budaya tanggung jawab bersama, kolaborasi intensif meningkatkan kecepatan dan kualitas pengiriman software melalui komunikasi terbuka, shared goals, dan tools kolaboratif modern. Manfaat utama, menghilangkan silo. DevOps merupaya mengganti kerja sendiri-sendiri atau silo menjadi kerja sama-sama atau kolaborasi demi kesuksesan produk secara keseluruhan. Dan kolaborasi ini didukung oleh 3 elemen kunci. Yang pertama, komunikasi terbuka. Mengacu pada share channels atau saluran bersama dan dokumentasi yang dapat diakses oleh kedua tim. Intinya, memastikan informasi mengalir bebas dan transparan antara dev dan ops. Yang kedua, ownership bersama. Mengacu pada tanggung jawab end-to-end. Intinya, kedua tim merasa bertanggung jawab penuh atas produk mulai dari tahap pengembangan hingga operasional di lingkungan produksi. Dan yang ketiga, goal alignment atau penyelarasan tujuan. Mengacu pada matriks dan KPI bersama. Intinya kedua tim bekerja menuju tujuan yang sama, diukur dengan metrik yang sama, sehingga fokus mereka selaras pada keberhasilan keseluruhan produk. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan untuk materi 9 ini, DevOps adalah upaya untuk mengganti kerja sendiri-sendiri atau silo menjadi kerja sama-sama atau kolaborasi demi kesuksesan produk secara keseluruhan.